Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai belajar dalam Alkitab pada petang hari ini. Kita akan bercita buyani. Kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir dan siap menolong kita.
Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga memungkinkan kami pada kesempatan ini kami dapat menghampiri Tuhan lewat ibadah PA yang disediakan di dalam kehidupan kami. Walaupun dengan kasat mata kami tidak melihat Engkau, namun sesuai dengan janji firman-Mu, ketika orang berhimpun atas nama Engkau ada di tengah-tengahnya. Ketika Tuhan hadir, Tuhan Engkau akan memulihkan. Ketika Tuhan hadir, Engkau akan menyembuhkan bagi mereka yang sakit, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang lemah saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu di dalam ibadah PA pada sore hari ini. Hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, baik yang pimpin pujian, baik yang menekan musik, demikian pula yang saat ini sedang mempersiapkan Tuhan
untuk penayangan ini maupun petugas LCD, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah semua di dalam pengurapan dalam yang kudus, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kerja kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat mengadakan ibadah yang sama yang seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom kepada kasih Tuhan. Janji Tuhan berkata, ketika kita jadi orang yang benar, maka keturunan kita jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadilah hari ini generasi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkat anak cucu. Haleluya. Miskin dan menjadikan kaya.
bagi orang percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-anaknya tadi jangan meminta-minta. Sekarang undang Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah akan menolong kita, walau sana sini pusing semua orang susah, tetapi engkau kan tenang tertawa. Sekali lagi bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang undang Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Sekali lagi, sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Bapak yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini ya tidak tahu ke depan itu bagaimana ya, tetapi kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita menempatkan diri kita sebagai orang yang benar, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan memelihara kehidupan kita dan akan melindungi kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Segala sesuatu, kalau musim-musim ini, musim-musim yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan bersama Tuhan. Dia selalu bersama dengan kita, memberi kekuatan dan kemampuan. Di setiap musim hidupku,
kita melewati semua peristiwa-peristiwa yang hari-hari terjadi, maka Tuhan akan bertindak bagi kita pertolongan dan kebenaran. Haleluya. Teguhkan hatimu, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, tidak memberi pertolongan. Anugerah besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Betapa besar anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga sore hari ini kami boleh memuliakan dan mengakukan nama-Mu lewat persembahan pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena inilah yang dapat kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu, karena kami perlu akan firman-Mu. Kami perlu kekuatan dari firman-Mu. Kami perlu tuntunan dan bimbingan lewat firman-Mu, sehingga kehidupan kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada sore hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Lengkapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba-Mu, namun kebenaran-kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu beritakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, dan kami sambut firman-Mu sore hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Nya. Pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih tersediakan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi yang semakin mengkhawatirkan, di tengah-tengah kondisi yang semakin menakutkan saat ini, kita perlu kekuatan. Kekuatan kita bukan berasal dari dunia ini, bukan dari diri kita sendiri, namun kekuatan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi landasan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu menghadapi dunia yang semakin tidak menentu saat ini tanpa landasan firman Tuhan, tanpa topangan firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan motivasi, dan yang akan mengarahkan perjalanan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita buka kembali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita masuk ayat yang ke-12 setelah kita menyelesaikan ayat yang ke-11 yang berbicara masalah karakter anak kerajaan Allah. Namun ayat yang ke-12 ini masih melengkapi ayat yang ke-11, yaitu masih berbicara masalah karakter anak kerajaan. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-12 dari 1 Petrus pasal yang kedua. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bangsa-bangsa yang bukan mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan.
Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia yang hari ini semakin tidak menentu. Tuhan menghendaki kehidupan kita supaya kita tetap melakukan perbuatan yang baik. Kita harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Memang tidak mudah untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang tidak memiliki pendirian di dalam hidupnya, sehingga mudah terseret dengan arus dunia ini. Ketika banyak orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, seringkali banyak anak Tuhan juga terseret ke dalamnya. Mengapa bisa seperti ini? Karena tidak memiliki pendirian dalam hidupnya. Dia tidak sadar bahwa dirinya adalah warga kerajaan Allah yang ditempatkan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah, itu sebabnya biarlah kita tidak terkontaminasi dengan dosa, dengan kejahatan, tetapi kita dapat mengekspresikan anak kerajaan Allah dengan cara memiliki sikap hidup yang baik. Itu yang harus terus kita perjuangkan di dalam hidup ini, karena ini adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk melakukan hal ini. Membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan kemauan yang kuat, membutuhkan pendirian yang teguh untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita mengingat bahwa kehidupan kita memiliki latar belakang orang yang berdosa. Orang yang berdosa sangat sulit untuk melakukan perbuatan yang baik, karena hati dan pikirannya dikuasai oleh dosa. Ketika hati dan pikiran itu dikuasai oleh dosa, maka tindakannya juga tidak jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan itu sangat terbukti. Walaupun orang itu tidak pernah dididik untuk berbuat jahat, tidak pernah dididik untuk melakukan perbuatan dosa, namun secara otomatis orang itu bisa berbuat dosa, karena memang statusnya adalah orang yang berdosa. Ini yang harus membedakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ini dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, atau kita dilahirkan kembali di dalam Kristus.
Gen itu mempunyai pengaruh yang kuat dalam diri seseorang. Ya banyak orang mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang tuanya itu perbuatannya itu jahat, nanti akan melahirkan anak yang juga melakukan perbuatan yang jahat. Oleh karena pengaruh gen yang ada pada orang tuanya. Dan nenek moyang kita ini adalah orang yang berdosa. Kita memiliki orang tua yang sama, nenek moyang sama, yaitu Adam dan Hawa. Dan dia memiliki status yaitu orang yang berdosa. Nah, itu sebabnya sulit untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, susah untuk melakukan perbuatan yang baik. Contohnya Kain dan Habel. Ini adalah masih saudara, kakak adik. Ya, yang seharusnya namanya kakak adik itu harus rukun, saling tolong menolong di dalam mengarungi perjalanan hidupnya. Tetapi ketika dosa itu menguasainya, maka tidak bisa melakukan itu. Mulai timbul iri hati kepada Kain, sehingga berujung kepada pembunuhan terhadap adiknya. Namanya kakak itu seharusnya melindungi. Seharusnya kakak itu menjadi teladan, tetapi tidak demikian bagi kehidupan Kain. Sebenarnya sebelum Kain itu melakukan hal itu, Tuhan itu sudah mengingatkan kepada Kain. Ketika kamu ingin berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu hatimu. Jadi ketika kita ingin mempunyai rancangan yang baik, punya keinginan yang baik, kita tidak ada kekuatan untuk melakukan. Ya karena dosa sudah mengintip di depan hati kita, di depan pikiran kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan apa yang baik, tetapi apa yang jahat. Mengapa? Karena dosa yang mengendalikan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita ini perlu dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Gen kita sudah berubah, bukan nenek moyang kita. Gen kita mulai dari Kristus Yesus, karena kita diciptakan kembali dari sana, kita dilahirkan kembali dari sana. Gen kita bukan nenek moyang kita, tetapi gen kita dari Kristus Yesus. Walaupun Kristus itu menjadi manusia, manusia yang tidak berbuat dosa, tidak terkontaminasi dengan dosa, walaupun dia bergaul dari segala lapisan masyarakat. Tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang baik seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama pada waktu itu, tetapi dia juga berhadapan dengan orang yang berbuat zina, tetapi dia tidak berbuat zina. Dia juga berkumpul dengan Sakius yang tidak mau peduli dengan keberadaan orang lain. Tuhan Yesus juga tidak terpengaruh dengan kehidupan Sakius, tetapi justru kehadirannya menjadi pengaruh, bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Gen kita ini bukan dari nenek moyang, karena sudah diputus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana hidup kita saat ini harus sama seperti Kristus telah hidup, karena gen kita dari Kristus. Jadi kehadiran Kristus itu tidak dibatasi dalam pergaulannya ketika dia menjadi manusia, bergaul dengan semua orang, tetapi kehadirannya
di tengah-tengah orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang yang belum percaya kepada Allah, supaya lewat perbuatan yang baik itu boleh membawa kemuliaan nama Allah, bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Kalau seandainya ada orang itu yang memfitnah kamu, tetapi karena kamu melakukan perbuatan yang baik, mereka tidak akan bisa merendahkan kehidupan kita. Orang yang belum mengenal kepada Allah atau orang yang belum mengenal kepada Tuhan itu melihat fakta, melihat fakta dari kehidupan kita. Saya sangat sedih sekali ketika orang lain menyatakan yang Kristen saja juga sama. Ini sebenarnya sangat menyedihkan. Ya, ketika kita mendengar ya orang yang belum mengenal kepada Tuhan menyampaikan atau mengungkapkan isi hatinya, yang Kristen pun juga sama dengan yang lain. Seharusnya kita berbeda dengan yang lain, harus memiliki cara hidup yang baik, yang berbeda dengan orang lain. Jadi tidak ada orang yang merendahkan kita atau orang yang memfitnah kehidupan kita, karena melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan. Kita dilihat diciptakan kembali dalam Kristus atau dilahirkan kembali di dalam Kristus, dan Tuhan akan melengkapi kita dengan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah. Jadi perbuatan yang baik sudah dipersiapkan, dan kita ini tinggal melaksanakan apa yang dipersiapkan oleh Allah terhadap kehidupan kita. Jadi Tuhan memanggil kita itu tidak sebatas kita menjadi orang yang beragama, tetapi rancangan Allah dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita harus kita kerjakan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan berjalan bersama dengan dunia, karena dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Kita mampu berbuat yang baik oleh karena gen kita dari Kristus Yesus. Yang kedua, karena kita dikerjakan oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang 3. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, karena kita tidak akan mampu untuk berbuat yang baik kalau kita ini tidak dituntun, tidak dibimbing akan firman Tuhan. Jelas tadi dikatakan pada ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dari semua firman Tuhan, baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun yang ada di dalam perjanjian baru, semua
yang diilhamkan Allah, tulisan yang diilhamkan Allah yaitu firman Tuhan. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu menjadi pedoman kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan itu kan perjanjian lama, sudah tidak berlaku di dalam perjanjian baru, tidak sempurna. Perjanjian lama pun ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Allah. Itu yang harus kita yakini. Ya kadang-kadang kalau berbicara masalah pertubuhan ini masih seringkali menjadi perdebatan banyak orang. Ya khususnya orang-orang yang hafal katakan firman Tuhan mengatakan itu kan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama juga diilhami orang-orang yang menulis perjanjian lama itu diilhami oleh Allah untuk menulis itu. Itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi tidak hanya perjanjian baru saja yang sempurna kalau kita hanya memegang dalam perjanjian baru, tanpa kita juga memegang perjanjian lama yang diperuntukkan dalam kehidupan kita. Bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat, berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kesalahan kita ini dinyatakan lewat firman Tuhan, ya kita harus siap untuk mengoreksi diri, berbenah diri, bukan mengatakan firman itu nyemprot saya, menyindir saya. Ya tidak ada firman Tuhan menyindir seseorang, untuk memperbaiki. Karena tidak ada sarana yang lain yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kelakuan. Ini agak kasar sedikit, ya. Memperbaiki kelakuan, memperbaiki perbuatan kita yang kurang berkenan kepada Tuhan, perbuatan kita yang tidak baik, itu terus-menerus diperbaiki lewat firman Tuhan ini, supaya kita memiliki kelakuan atau perbuatan yang baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Setelah itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita sebagai orang yang percaya itu harus terus-menerus dididik, diajar lewat firman Tuhan, supaya kita hidup dalam kebenaran, ngerti kebenaran. Jadi kita tidak hanya sebatas hidup, tetapi kita ini mempunyai satu landasan hidup ini, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mendidik kita. Firman Tuhan itu untuk memperbaiki hidup kita, mengajar hidup kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Tapi lewat dia diciptakan kembali, dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, kita disediakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang memperbaiki, firman Tuhan yang mendidik hidup kita. Dari sana kita diperlengkapi perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita ini sedang diperlengkapi, kita ini sedang didandani, kita ini sedang dibekali. Jika kita keluar dari gereja, kita praktek kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kesatian
gizi yang dia makan setiap hari. Sama dengan kehidupan ini. Walaupun kita ini ditempatkan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tentu kita tidak akan puas kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang jahat itu bukan budaya kita, bukan kebiasaan kita. Jadi sangat ironis sekali kalau ada anak Tuhan namanya Petrus, namanya Yohanes, namanya Paulus di penjara. Ya, karena narkoba, karena merampok, dan masih banyak hal yang lain. Kita harus mengerti, ketika Tuhan itu memanggil kehidupan kita, memilih kehidupan kita dengan satu tujuan, supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Yang pertama lewat gen, ya. Kita ingat lewat gen dari Kristus Yesus. Gen kita sudah berbeda. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristus itu harus mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua lewat firman Tuhan yang terus menyucikan kita, yang terus memperbarui hidup kita, yang terus melengkapi hidup kita, sehingga kita bisa berbuat yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat saat ini. Yang terakhir, bahwa kita ini adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Tiga Yohanes ayat yang ke-11. 3 Yohanes ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, puji Tuhan. Kita tidak usah melihat si A, si B, si D, tetapi marilah kita bersama melihat diri kita sendiri saat ini. Layakkah kita disebut anak Allah ketika kita berbuat yang jahat? Ayat ini jelas, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi walaupun statusnya itu orang Kristen sekalipun, ya, kalau masih berbuat jahat, nggak pernah melihat Tuhan, nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kegiatan ibadahnya. Dengan satu bukti bahwa dia masih berbuat yang jahat. Ya, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, ya marilah kita wujudkan, kita bisa berbuat yang baik. Ya, gereja bisa bekerja sama dengan kelompok Gus Durian untuk mengadakan penyemprotan. Jadi gereja juga ambil bagian, walaupun tidak besar. Tidak hanya untuk lingkungan ini, ya, tetapi itu semua yang membutuhkan, lingkungan-lingkungan yang membutuhkan. Ini yang dilakukan oleh gereja kita saat ini. Kita membantu, ya, kita membantu dalam bentuk keuangan, walaupun tidak besar, kita mengambil bagian, ya, untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan kasus COVID-19 bersama dengan pemerintah. Ini bagian dari perbuatan yang baik.
khusus untuk tim medis yang menangani langsung orang-orang yang menjadi korban virus ini. Perlu kita doakan supaya mendapatkan perlindungan Tuhan, karena tidak sedikit para medis kita itu menjadi korban juga dari virus ini. Jadi kita perlu mendoakan bangsa ini, kita perlu mendoakan para pemimpin bangsa ini supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, dan perlu mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Ini adalah bagian dari perbuatan yang baik. Nah itu ya marilah kita kerjakan ini. Kalau kita bisa berbagi, mari berbagi. Kalau kita bisa mendoakan, mari kita bersama untuk mendoakan ya supaya Tuhan melawat bangsa kita ini, dan tidak ada sesuatu yang mustahil. Firman Tuhan akan tergenapi, setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita pada sore hari ini. Kita pujikan satu pujian, bukti kebesaran. Kita dapat membuktikan kebesaran Tuhan ketika kita melakukan firman. Itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu besar yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. 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 Tuhan tak sempurna dalam rencana-Mu dan daya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan daya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar pujian ini tidak sebatas kami nyanyikan, namun boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang menggenapi firman-Mu, sehingga perbuatan baik itu nyata di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Engkau berkarya, Roh Kudus Engkau bekerja, memampukan kehidupan kami untuk bersama melakukan perbuatan yang baik di tengah-tengah
dunia yang belum mengenal kepada Tuhan ini. Kami bukan orang-orang yang terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini, tetapi kehadiran kami menjadi pengaruh yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat saat ini untuk menyatakan kebesaran yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kuduskan hidup kami, layakkan kami, dan ajari kami untuk terus hidup yang baik sesuai dengan tuntutan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Jumat kita memperingati Jumat Agung. Tetap ibadah dilaksanakan jam 6 sore. Ya, saya ingatkan untuk sidang jemaat tetap bisa mengikuti jam ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi jangan diputar sebelumnya atau sesudahnya. Ya, kita putar jam 6 sore. Dan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Lalu hari berikutnya kita memperingati hari Paskah, dimulai jam 7 pagi. Kita merayakan bersama, walaupun sementara waktu ini di rumah. Sidang jemaat bisa mengadakan perjamuan kasih sendiri di rumah masing-masing. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pujian terima kasih Yesus. Saya undang semua terbaik berdiri. Inilah ungkapan hati kami di hadapan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena tuntunan dan penyertaan, bahkan berkat-Mu sudah Engkau limpahkan lewat ibadah ini, boleh menguatkan kami, boleh memotivasi kehidupan kami, boleh menuntun, membimbing hidup kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini, supaya kami tetap hidup sesuai dengan firman. Kami dapat mengejawantahkan firman-Mu dengan perbuatan yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk Ibu Gembala. Kami serahkan untuk Ibu Yaya, Ibu Sudarmiasih, Ibu Aminah, maupun Ibu Robi dan saudara-saudara kami yang lain yang sakit saat ini, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, hari ini bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mari Tuhan ulurkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa bilur Tuhan Yesus satu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami tetap berdoa untuk saudara kami Febri yang menanti kelahiran putranya yang pertama ini. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan malam ini, berkatilah mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Rencana perbaikan tempat parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Tuhan yang sudah membuka jalan, Tuhan yang akan melengkapi semua keperluan kebutuhan rencana kami ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk lingkungan kami, untuk kota kami, berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan para pemimpin bangsa kami. Demikian pula untuk tim medis yang menangani secara langsung orang-orang yang menjadi korban virus corona ini. Tuhan yang memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau terus berkarya, terus bekerja di tengah-tengah bangsa kami, sehingga bahagia ini akan segera berlalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, Tuhan sertai mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga, keluarga, anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka belajar di rumah, Tuhan berkati mereka. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, supaya menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya dan jadi berkah dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang.